Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Sunardi SPD, guru dari SMK Negeri 2 Kota Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi instalasi tenaga listrik dengan judul instalasi listrik 3 fas. Instalasi listrik 3 fas merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.10 memahami instalasi 3 fas, 4.10 menerapkan instalasi tenaga listrik 3 fas. Tujuan pembelajaran ini pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi instalasi listrik 3 fas. Kedua, peserta didik dapat menerapkan sistem listrik 3 fas. Konsep instalasi 3 fas. Konsep listrik 3 fas terdiri atas dua. Apa sih 3 fas itu? Dan bagaimana instalasi tenaga listrik 3 fas? Baik, kita akan bahas satu persatu. Listrik 3 fas merupakan jenis dari listrik AC dengan menggunakan 3 buah pengantar dan memiliki tegangan yang sama besar. Sedangkan perbedaannya pada sudut fasanya yaitu 120 derajat. Sedangkan instalasi tenaga listrik 3 fas adalah pemasangan komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis, kimia, di mana tegangan yang digunakan sejumlah 3 buah tegangan fasa. Dalam rangkaian grafik terlihat bahwa ada 3 fasa, fasa 1, fasa 2, fasa 3, yang mana fasa ini bisa diibaratkan dengan fasa R, fasa S, fasa T. Yang secara umum memang penyebutannya untuk masing-masing fasa adalah fasa S, fasa T. Di mana fasa R dan fasa T mempunyai sudut 120 derajat, demikian juga fasa S dan fasa T mempunyai sudut 120 derajat. Tegangan yang dihasilkan masing-masing fasa adalah 380 volt. Antara fasa R dan fasa S 380 volt, antara fasa R dengan fasa T 380 volt, antara fasa S dengan fasa T 380 volt. Selanjutnya, antara fasa dan netral mempunyai tegangan 220 volt. Demikian juga dengan fasa T dengan netral, S dengan netral mempunyai besaran tegangan 220 volt. Selanjutnya, bagaimana pendistribusian jaringan dari sumber listrik, yaitu jaringan distribusi 20.000 volt menjadi 380 volt. Untuk menurunkan tegangan distribusi dari 20.000 volt menggunakan trafo step down. Adapun hubungan trafo disusun dengan delta star, di mana hubungan primer dihubungkan dengan delta, sedangkan sekunder dihubungkan dengan star atau bintang, yang mana dari 20.000 volt ini diturunkan menjadi 380 volt, di mana 380 volt ini terdiri atas 3 fas, fasa R, fasa S, fasa T, dan di tengah-tengah hubungan bintang ada netral, yang mana antara fasa dan netral ini menjadi hubungan satu fas, yang masing-masing tegangan mempunyai sama besarnya yaitu 220 volt untuk masing-masing fasa ke netral. Sedangkan antar fasa mempunyai tegangan 380 volt. Kemudian bagaimana rangkaian 3 fasa itu digunakan untuk tegangan rendah? Rangkaian 3 fasa untuk tegangan rendah biasanya digunakan untuk pengendalian motor listrik, di mana dalam gambar terdapat 2 gambar. Di sebelah kiri saya pada saat pandangan saya ada gambar tenaga, dan di sebelah kanan saya dengan pandangan saya ada gambar kontrol. Untuk tenaga dikonsumsi tegangan 380 volt, untuk kontrol digunakan 220 volt. Selanjutnya, bagaimana penerapan instalasi listrik 3 fas? Untuk penerapan listrik 3 fas, biasanya pada rumah-rumah atau pada gedung-gedung atau pada
peralatan lainnya sebelum masuk ke beban melalui yang namanya PHB, papan hubung bagi. Bagaimana pasangan papan hubung bagi untuk 3 pas? Definisi menurut Puil, papan hubung adalah suatu peralatan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik dan atau mengendalikan, melindungi sirkuit serta untuk pemanfaatan tenaga listrik. Seperti gambar terlihat diagram garis tunggal dari PHB. Ada pengaman, kemudian pemutus dan protek beban, di mana di sini ada beban motor yang akan dikendalikan. Fungsi dari PHB itu sendiri ada 5. Pertama, fungsi PHB sebagai penghubung, fungsi PHB sebagai pengaman, fungsi PHB sebagai pembagi, fungsi PHB sebagai penyuplai, fungsi PHB sebagai pengontrol. Adapun kelengkapan PHB dapat dilihat dalam diagram blok instalasi listrik tenaga. Pada diagram terlihat bahwa bagian atas adalah A1 merupakan pengaman hubung bagi. Bagian 2 A2 merupakan sirkuit cabang. Bagian 3B merupakan pengaman hubung pendek. Bagian C sarana pemutus. Bagian D kendali motor. Bagian E pengaman beban lebih, bagian F motor, dan bagian G adalah grounding system. Secara umum, contoh dari PHB 3 pas seperti gambar berikut. Kondisi real dan kondisi pada komponen dalam panel, kondisi dalam rangkaian instalasi. Adapun komponen-komponen PHB pertama adalah MCCB, Molded Case Circuit Breaker. Merupakan pembatas arus apabila terdapat beban yang melebihi batasnya, dan juga bila terjadi hubung singkat. MCCB ini dapat dipakai hampir sama dengan MCB, tetapi dengan batas arus beban yang lebih besar, yaitu 100 ampere sampai dengan 1600 ampere. Selanjutnya GFCI, LCCB, LCB, GPS, Ground Fault Circuit Interruption, merupakan suatu circuit breaker yang bereaksi lebih cepat dari MCB. Komponen panel listrik ini akan membantu listrik lebih rinci, dan jika terdapat short atau kabel terkelupas dan mengenai manusia sehingga tidak mengakibatkan kematian. Selanjutnya MCB, Mediator Circuit Breaker, merupakan komponen yang berfungsi sebagai pembatas arus lebih, dan juga bila terjadi hubung singkat, komponen ini biasanya terbatas pada arus nominal kecil sampai dengan kurang dari 100 ampere. Jenis MCB digunakan untuk 3 fasa dan 1 fasa. Selanjutnya grounding atau pembumian. Pada instalasi PHB disambung pada bodi dan pintu panel serta terminal ground sebagai pembumian apabila terjadi kebocoran arus listrik. Selanjutnya CT, current transformator, merupakan suatu komponen dari bahan baja atau metal dalam bentuk lingkaran atau ring atau gelang persegi dan tengahnya berlubang. CT berfungsi sebagai transformasi arus menjadi lebih kecil untuk dihubungkan dengan ampermeter. Kemudian komponen kontrol kebeban yang tadi disebutkan merupakan bagian dari komponen-komponen kontrol yang bagian juga dari bagian PHB. Komponen kontrol kebeban pertama, komponen terdiri dari kontaktor, tor, TDR, dan push button. Ini merupakan rangkaian komponen-komponen untuk PHB untuk kontrol motor. Demikian penjelasan instalasi 3 pas dan rangkaian 3 pas dalam pemberian materi pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.